Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas A, mahasiswi Universitas Negeri Makassar. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar manajemen dari dosen pengampu kami, yaitu Ibu Hasudi Hakim. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 9 orang, dan dari masing-masing anggota kelompok telah bekerja sama untuk mengerjakan tugas video ini. Saya Nur Asmial Salsa dengan NIM 22090150002 selaku moderator. Presentator pertama Siti Aisyah Putri Maharani dengan NIM 2209004. Presentator kedua Sulmi Aulia dengan NIM 22090150001. Presentator ketiga Dinda Ika Wulandari dengan NIM 22090150003. Presentator keempat Mulyati Rizky Amalia dengan NIM 22090150101. Presentator kelima Hairianti dengan NIM 22090150006. Presentator keenam Nur Asisa Febriani Safitri dengan NIM 22090150007. Presentator ketujuh Nur Asisa Putri dengan NIM 22090150008. Dan presentator ke-8 atau yang terakhir Masyruro Az-Zahra dengan NIM 22090150005. Materi yang dibawakan pada video ini terbagi atas beberapa topik, yaitu topik pertama, arti kata manajemen, topik kedua, proses manajemen, topik ketiga, manajemen sebagai profesi, topik keempat, bidang-bidang fungsional manajemen, topik kelima, tingkat manajemen dan keterampilan manajemen, topik keenam, evolusi teori manajemen, topik ketujuh, aliran manajemen ilmiah, topik ke-8, aliran teori organisasi klasik, topik ke-9, aliran hubungan manusiawi, topik ke-10, aliran manajemen modern, dan topik ke-11, praktik manajemen modern. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan kata manajemen. Lalu apa itu manajemen? Berbicara mengenai manajemen selalu didahului dengan organisasi. Kita hidup berhubungan dengan organisasi. Semua organisasi memiliki beberapa metode atau program untuk mencapai sasarannya, yaitu rencana. Tanpa adanya rencana yang dikerjakan, kemungkinan besar tidak ada organisasi yang dapat berjalan secara efektif. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu arti manajemen, mari kita simak materi yang dibawakan oleh presentator berikut. Arti kata manajemen. Menurut Lawrence Appley, manajemen adalah sebuah keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Manajemen dalam bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen dengan kata dasar to manage yang secara harfiah berarti mengelola. Sebagai kata benda, manajemen dalam bahasa kita sering diartikan sebagai pimpinan sekelompok orang yang penting yang mengatur jalannya suatu organisasi atau perusahaan, sehingga manajer dipakai untuk menyebut pejabat organisasi atau perusahaan, bukan untuk kepala keluarga, sehingga istilah manajer tidak bisa lepas dari terminologi organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu proses manajemen. Sejak akhir abad ke-19, biasanya manajemen didefinisikan dalam 4 fungsi pokok manajer, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan atau organizing, memimpin atau accounting atau leading, dan mengendalikan atau controlling. Fungsi pokok manajer yang pertama yaitu merencanakan atau planning, yang mengandung arti bahwa manajer memikirkan dengan seksama terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika yang bukan berdasarkan perasaan. Yang kedua yaitu mengorganisasi atau organizing adalah proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi, sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga yaitu memimpin atau accounting atau leading, meliputi mengarahkan, memengaruhi, dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan atau controlling adalah sebuah proses kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terjadi sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Manajemen sebagai profesi. Manajemen telah berkembang menjadi salah satu profesi yang lazim di dunia, seperti halnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, tentara, guru, dan lain sebagainya. Hal ini karena ditunjang adanya prinsip-prinsip umum yang dipegang dan dijalankan secara universal, seperti etika dan disiplin kerja, ditunjang dengan pendidikan khusus dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan. Selanjutnya, bidang-bidang fungsional manajemen. Cabang-cabang manajemen secara fungsional pada umumnya terdiri dari 4, yaitu 1. Manajemen SDM, 2. Manajemen pemasaran, 3. Manajemen operasional atau produksi, dan 4. Manajemen keuangan. Keempat cabang fungsional manajemen tersebut merupakan kesatuan yang dibutuhkan oleh organisasi. Tingkat manajemen dan keterampilan
keterampilan manajemen. Tingkat manajemen, yang pertama manajemen tingkat puncak biasa disebut dengan top manajemen. Yang kedua, manajemen tingkat menengah biasa disebut dengan middle management. Yang ketiga, manajemen tingkat pertama biasa disebut dengan first line management. Nah, perbedaan tingkat manajemen tersebut diikuti dengan perbedaan keterampilan manajemen. Yang diperlukan yaitu yang pertama keterampilan teknik, yang kedua keterampilan manusiawi, dan yang ketiga ialah keterampilan konseptual. Dari beberapa pengertian yang sudah disebutkan oleh para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi. Manajemen yaitu suatu proses di mana seseorang mampu mengontrol, mengendalikan, dan menggerakkan suatu aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Sehingga apabila dilakukan dengan manajemen yang baik dan benar, maka akan memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Itulah tadi pemaparan materi mengenai manajemen. Selanjutnya kita beralih ke materi yang kedua, yaitu perkembangan teori manajemen yang akan disampaikan oleh presentator. Perkembangan teori manajemen secara perlahan-lahan sering juga disebut evolusi teori manajemen. Perkembangan teori manajemen tidak terlepas dari keadaan peradaban manusia. Teori manajemen selalu mengabdi kepada cita-cita bagaimana manusia bisa hidup di muka bumi ini dengan lebih baik, lebih mudah, lebih aman, dan lebih sejahtera. Oleh karena itu, perkembangan teori manajemen senantiasa merupakan cerminan dari perkembangan umat manusia. Kecepatan perkembangan teori manajemen juga menunjukkan kecepatan dinamika peradaban manusia. Semakin cepat periodisasi perkembangan teori manajemen, semakin dinamislah peradaban manusia saat itu. Aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah mula-mula dikembangkan oleh Friedrich Wiesloy Taylor sekitar tahun 1900-an. Karena karyanya tersebut, Taylor disebut Bapak Manajemen Ilmiah. Dalam buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda. Arti pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah, peta studi, analisa, pemecah masalah-masalah organisasi. Sedangkan arti kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Kontribusi kedua dalam aliran manajemen ilmiah adalah pasangan suami istri Frank Bunker-Gilbert dan Lillian Gilbert. Frank menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk mengemukakan cara terbaik mengerjakan suatu tugas. Sedangkan Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja seperti seleksi, penempatan, dan pelatihan personalia. Baginya, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan untuk mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Aliran teori organisasi klasik terinspirasi oleh Taylor tentang spesialis pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Beberapa ahli manajemen beraliran teori organisasi klasik menyempurnakan teori manajemen Taylor. Henry Fayol 1841 hingga 1925 membagi manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasian, dan pengawasan. Selanjutnya membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu teknik produksi dan manufakturing produk, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Selanjutnya yaitu Henry Fayol adalah salah satu tokoh dalam kelompok aliran teori organisasi klasik, mengemukakan 14 prinsip manajemen berikut ini. Yang pertama yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarah, kepentingan individual di bawah kepentingan umum, remunerasi, sentralisasi, hierarki, ketertiban, keadilan, stabilitas, masa jabatan, inisiatif, dan semangat korps. Aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul dari ketidakpuasan dengan apa yang dikemukakan teori organisasi klasik dan tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja, sehingga para manajer masih mengalami kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Elton Mayo mengatakan, bila manajemen personalia mendorong lebih banyak dan lebih baik dalam kerja, maka hubungan manusia akan menjadi baik. Tetapi bila moral dan efisiensi memburuk, maka hubungan manusia dalam organisasi juga terpengaruh menjadi buruk. Sehingga harus ditemukan faktor-faktor pemotivasi bagi karyawan.
Selanjutnya, aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Yang pertama yaitu pendekatan perilaku organisasi. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Yang ketiga, pendekatan sistem. Dan yang terakhir yaitu pendekatan kontingensi. Kemudian, praktik manajemen modern. Pembicaraan mengenai praktik manajemen modern selalu didominasi oleh praktik manajemen di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan Jepang. Banyak praktik manajemen dari negara-negara maju itu diadopsi oleh negara-negara sedang berkembang sebagai praktik manajemen modern, padahal belum tentu cocok, terutama mengenai budaya yang sulit untuk dicontoh dalam waktu dekat. Secara umum, terdapat perbedaan yang cukup jauh antara budaya asing dan budaya Eropa Amerika. Oleh karena itu, adaptasi praktik manajemen di perusahaan multinasional ala Amerika tidak selalu berjalan dengan mulus. Aliran manajemen ilmiah adalah awal mula periodisasi manajemen sebagai suatu ilmu. Pada tahun 1870, manajemen sebagai suatu ilmu mulai diperkenalkan secara ilmiah oleh V.W. Taylor. Aliran teori organisasi klasik terinspirasi oleh Taylor tentang spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal sebagai aliran kuantitatif atau manajemen operasi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami paparkan bisa dengan mudah teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.